Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait Cyber Security Management, yaitu studi kasusnya e-commerce, threat modeling, risk mapping, ISO, IEC 27001, NIST, CSF 2.0, aspek hukum dan simulasi implementasinya. Di sini juga saya dibantu oleh teman-teman saya, yaitu ada Fadia, Mustaqim, sama Wilda. Baik, di sini yang pertama itu ada latar belakang. E-commerce bergantung pada website, aplikasi, API, database, cloud, payment gateway, dan pihak ketiga. Data pelanggan dan transaksi merupakan aset bernilai tinggi dan menjadi target serangannya. Lalu ada ancaman. Apa saja sih ancamannya? Ada phishing, account takeover, injection, terus ada ransomware, DDoS, API abuse, insider threat, dan data breach. Lalu cyber security management menjaga confidentiality, integrity, dan availability. Nah, di sini juga ada keamanan membutuhkan integritas manusia, proses, teknologi, governance, resiko, dan kepatuhan juga. Itu untuk latar belakangnya. Baik, lalu di sini ada studi kasus untuk PT Digital Commerce Indonesia atau DCI, yaitu studi kasus hipotesis platform e-commerce, lalu ada fitur regresi, produk, keranjang, pemesanan, pembayaran, merchant, pengiriman, dan layanan pelanggan. Ada juga arsitektur, web atau mobile application, API gateway, application server, sama database. Nah, lalu terhubung dengan payment gateway, logistik, cloud, email atau SMS provider, merchant, dan customer service. Oke, di sini juga jadi kita analisis permasalahan utamanya. Yang pertama, berdasarkan studi kasus PT Digital Commerce Indonesia, permasalahan utama adalah luasnya attack surface karena sistem terhubung dengan website, aplikasi, API, database, cloud, payment, gateway, dan pihak ketiga. Hal ini membuat semakin banyak titik yang perlu diamankan dari berbagai ancaman cyber. Nah, fiturnya juga apa aja sih? Fiturnya ada regresi, produk, keranjang, pemesanan, pembayaran, merchant, pengiriman, layanan pelanggan. Seperti itu. Lalu yang kedua, berdasarkan risk mapping, kebocoran database menjadi risiko tinggi dengan skornya itu 20, sedangkan account takeover dan phishing memiliki skor 16. Oleh karena itu, perusahaan perlu memprioritaskan penguatan akses, perlindungan data, monitoring, kesadaran pengguna, serta kemampuan merespon dan memulihkan sistem saat terjadi insiden. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada aset dan ancaman utama. Jadi, di sini asetnya database pelanggan. Ancamannya data breach. Dampaknya kebocoran data. Lalu ada aset akun pelanggan. Ancamannya account takeover. Dampaknya fraud. Lalu ada aset web application. Ancamannya SQL injection dan dampaknya manipulasi database. Lalu ada admin sistem, ancamannya phishing, dan dampaknya akses tidak sah. Lalu ada aset server, yaitu ancamannya ransomware, lalu dampaknya gangguan operasional. Lalu ada aset APA, ancamannya unauthorized access, lalu dampaknya penyalahgunaan layanan. Lalu ada aset website, ancamannya DDoS, lalu dampaknya layanan tidak tersedia. Selanjutnya ada threat modeling. Nah, di sini tuh ada aset ancaman vulnerability dan mitigasi. Kalau akun pelanggan, ancamannya itu account takeover. Passwordnya lemah atau reuse,
Lalu mitigasinya MFA plus rate limiting. Lalu ada aset database, ancamannya data breach, vulnerability-nya akses kontrol lemah, dan mitigasinya encryption plus RBAC. Selanjutnya ada aset web application, ancamannya SQL injection, dan vulnerability-nya input tidak tervalidasi, mitigasinya WF plus secure coding. Selanjutnya ada aset APA, ancamannya unauthorized access, vulnerability-nya authorized lemah, mitigasinya adalah API gateway plus token. Ada aset server, ancamannya ransomware, vulnerability-nya patch tidak diperbarui, mitigasinya ADR plus patching plus backup. Selanjutnya ada aset admin account, ancamannya phishing, vulnerability-nya human error, mitigasinya MFA plus awareness. Lalu ada analisis risiko prioritas. Jika risiko kebocoran database, maka likelihood-nya 4, impact-nya 5, score-nya 20, level sangat tinggi. Dari risiko account takeover, likelihood-nya 4, impact-nya 4, score-nya 16, levelnya sangat tinggi. Ada risiko phishing, likelihood-nya 4, impact-nya 4, score-nya 16, levelnya sangat tinggi. Jadi, kebocoran database menjadi prioritas pertama karena berpotensi mengekspos data pelanggan dalam jumlah besar. Account takeover dapat menyebabkan akses tidak sah dan berpotensi menimbulkan fraud. Phishing menjadi perhatian karena dapat menjadi pintu masuk bagi penyerang untuk mengambil alih pengguna maupun administrator. Lalu, ketiga risiko ini perlu ditangani lebih dahulu karena berhubungan langsung dengan keamanan data dan akses pengguna. Nah, setelah risiko utama dikendalikan, perusahaan dapat melanjutkan penanganan terhadap risiko lainnya secara bertahap. Selanjutnya ada ISO or IEC 27001 dan ENST CSF 2.0. Nah, jadi apa sih ISO or IEC 2701 ini? Kalau di sini ISMS-nya governance, maka NST-nya govern, implementasinya kebijakan dan governance. Kalau risk assessment, maka di-identify, lalu aset inventory dan risk register. Lalu kalau security control, itu kita protect, dan implementasinya MFA, encryption, WF, dan RBS. Lalu kalau monitoring, kita detect, dan implementasinya kita SIM, IDS or IPS, dan EDR. Kalau itu incident management, kita respon, dan implementasinya itu incident response plan. Kalau business continuity, yaitu kita recover, dan implementasinya backup dan disaster recovery. Baik, kita masuk pada aspek hukum dan estetika. Yang pertama ada Undang-Undang ITE sebagai keamanan dan penggunaan informasi serta transaksi elektronik. Lalu ada Undang-Undang KIP, yaitu keterbukaan informasi perlu diseimbangkan dengan perlindungan informasi rahasia atau pribadi sesuai dengan konteks. Yang ketiga ada Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 sebagai dasar penting perlindungan pengelolaan data pribadi. Lalu ada GDPR dengan relevan apabila aktivitas pemrosesan data masuk dalam cakupannya. Yang terakhir adalah etika, termasuk juga transparansi, kerahasiaan, penggunaan serta tujuan, dan tidak menyalahgunakan data pelanggan. Baik, kita selanjutnya masuk pada strategi mitigasi risiko. Terbagi dua, yaitu area dan kontrol umum.
area sendiri ada identifikasi akses, data protection, application, network, endpoint, monitoring, serta recovery. Sedangkan di kontrol umumnya ada beberapa seperti MFA, lalu DLP, lalu dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada desain model keamanan cyber. Yang pertama itu ada bagian lapisan, lalu ada teknologi atau kontrolnya, lalu yang tabel selanjutnya adalah tujuannya. Nah, untuk lapisan sendiri itu terdiri dari user dan identifikasi, lalu ada network edge, lalu ada web application, lalu ada API, server, database, detection, serta respon atau recovery-nya. Lalu ada teknologi itu bermacam-macam, ada MFA, CDN, WAF, API, EDR. Nah, untuk tujuannya itu berbeda-beda juga, ada yang untuk mencegah akses tidak sah, menyaring trafik, melindungi aplikasi web, mengontrol akses API, mencegah malware, melindungi data, mendeteksi insiden, serta memulihkan layanan itu sendiri. Baik, kita masuk pada simulasi penanganan insiden. Yang pertama ada tahapan, yang kedua ada tindakan, yang ketiga adalah tujuan. Tahapan ini dimulai dari menemukan, lalu memeriksa, mengamankan, memeriksa data, memperbaiki, serta memulihkan. Yang terakhir adalah evaluasi. Selain itu ada tindakan. Tindakan yang bisa diambil adalah mengetahui login mencurigakan, mengecek waktu perangkat, menonaktifkan akun, mengecek akses, mengaktifkan MFA, mengaktifkan kembali setelan aman. Yang terakhir adalah edukasi. Sedangkan untuk tujuannya itu sendiri adalah mengetahui kemungkinan adanya serangan, lalu memastikan insiden. Yang ketiga adalah mencegah akses penyerang, mengetahui dampak, mengurangi resiko berulang, mengembalikan operasi. Yang terakhir adalah mencegah kejanggalan berulang-ulang. Baik, kita masuk kembali pada prioritas solusi. Nah, yang pertama itu adalah melindungi data secara prioritas utama, lalu mengamankan akses. Yang ketiga adalah mendeteksi atau merespon, serta yang terakhir adalah memulihkan sistem kembali. Nah, berdasarkan resiko yang telah diprioritaskan, solusi pertama yang perlu dilakukan adalah melindungi data karena kebocoran database yang memiliki resiko yang paling tinggi. Selanjutnya, perusahaan harus mampu memperkuat keamanan melalui MFA dan membatasi hak akses. Pencegahan phishing juga perlu kita lakukan sebagai pintu untuk mengakses serangan. Selain itu, pencegahan perusahaan harus sering memonitoring dan dari insiden respon yang tidak baik. Kita masuk pada roadmap implementasi. Ada 4 tahapan, yaitu tahapan pertama 0 hingga 3 bulan itu prioritas yang kita cek adalah aset inventory, risk management, MFA, WAF, backup, dan awareness. Lalu tahapan kedua dari bulan ketiga hingga bulan ke-6 kita harus mengecek SIM, IDR, manajemen, batas API security. Lalu yang ketiga atau yang keenam atau 6 bulan hingga 12 bulan adalah ISMS, ISO 27001, dan lain-lain. Yang terakhir, yang keempat adalah berkelanjutan setelah 1 tahun. Kita harus sering melakukan monitoring, audit, training, simulasi, serta peningkatan improve. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan. Yang pertama adalah 100% akun administrator menggunakan MFA
Yang kedua adalah critical vulnerability ditangani sesuai SLA. Yang ketiga adalah backup berhasil dan diuji secara berkala. Yang keempat adalah security awareness training mencapai lebih besar sama dengan 95%. Yang kelima, privilege account direview secara berkala. Yang keenam, security logging untuk sistem kritis tersedia. Yang ketujuh, incident response dan recovery test dilakukan secara berkala. Yang kedelapan, risk register diperbaharui setelah perubahan atau insiden. Yang selanjutnya adalah mengenai opini atau pandangan. Nah, di sini menurut kami keamanan cyber pada platform e-commerce harus menjadi bagian dari strategi utama perusahaan, bukan hanya tanggung jawab bagian IT saja. Nah, di sini yang pertama adalah risiko sebesar perlu ditangani terlebih dahulu berdasarkan tingkat dampaknya. Yang kedua adalah kebocoran database menjadi perhatian utama karena dapat berdampak pada data dan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, keamanan akses perlu diperkuat dengan MFA, RBAC, dan least privilege. Yang keempat adalah faktor manusia. Faktor manusia juga penting karena phishing dapat menjadi pintu masuk serangan. Yang kelima, perusahaan tidak cukup hanya mencegah serangan, tetapi juga harus mampu mendeteksi, merespon, dan memulihkan sistem ketika terjadi insiden. Kesimpulan dari kami kelompok 1 adalah yang pertama, e-commerce memiliki attack surface luas dan menyimpan data bernilai tinggi. Kedua, threat modeling membantu mengidentifikasi aset, ancaman, vulnerability, dampak, dan mitigasi. Yang ketiga adalah risk mapping membantu menentukan prioritas berdasarkan likelihood dan impact. Yang keempat adalah ISO atau TEC 27001 memberikan kerangka ISMS, NIST, CSF. Yang kedua, membantu pengelolaan risiko melalui govern, identify, protect, detect, respond, dan recover. Yang kelima adalah keamanan cyber harus mengintegrasikan manusia, proses, teknologi, governance, hukum, dan perbaikan berkelanjutan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih.